3301081006 dari Prodi Tadis Biologi, mata kuliah Akidah Akhlak. Dosen pengampu Bapak Ahmad Arifin akan menjelaskan materi mengenai akhlak dalam Islam. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang artinya perangai, kelakuan, atau tingkah laku. Jadi kata ini itu menggambarkan bagaimana seseorang itu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, akhlak dalam terminologi itu merujuk pada suatu sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh kebiasaan, nilai-nilai moral, dan ajaran yang diterima. Yang biasanya itu akhlak itu mencakup perilaku yang sesuai dengan norma-norma, aturan yang baik, dalam konteks sosial maupun agama. Jadi, akhlak itu merujuk pada tingkah laku atau perilaku seseorang nih yang muncul dari dorongan atau keinginan dalam dirinya. Nah, akhlak itu nggak hanya mencakup tindakan lahiriah seseorang, tapi juga didorong oleh niat atau motivasi batin yang mengarahnya. Bukan akhlak dalam kata khuluq dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Menurut Islam, akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu disebut juga sebagai akhlak yang terpuji. Nah, ini merupakan salah satu golongan macam-macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Contohnya apa sih akhlak mahmudah itu? Akhlak yang terpuji, contohnya itu jujur, bertanggung jawab, terus tidak sombong, adil. Nah, itu merupakan contoh-contoh akhlak mahmudah. Yang kedua, akhlakul mazmumah, itu kebalikannya ya, akhlak yang tercela. Nah, ini merupakan satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap muslim, setiap manusia. Contohnya kebalikannya saja, berbohong, takabur, itu contoh. Nah, akhlak dalam Islam itu meliputi hubungannya terhadap yang pertama itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih? Seperti ibadah melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Misalnya ya sholat, berpuasa, zakat. Ini termasuk akhlak ibadah terhadap Allah. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu berserah diri dan percaya pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berusaha, sudah berdoa, berikhtiar, sudah habis itu tawakal, berserah diri kepada ketentuan Allah. Yang ketiga, bersyukur, yaitu menghargai nikmat dan karunia. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Contohnya itu disiplin mengatur waktu dan tindakan untuk mencapai tujuan. Seperti disiplin mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, nggak molor-molor, jadi nggak numpuk gitu ya. Terus yang kedua, jujur itu berperilaku transparan dan tidak menipu diri sendiri. Jadi harus jujur terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu membangun karakter. Membangun karakter itu mengembangkan sifat-sifat baik seperti sabar dan rendah hati. Jadi akhlak terhadap diri sendiri itu bisa membangun karakter dari yang tadi disiplin, jujur, itu bisa membangun karakter untuk mengembangkan. Yang ketiga, akhlak terhadap keluarga. Itu contohnya kasih sayang. Jadi menunjukkan kasih sayang kita, cinta kita, perhatian kita kepada anggota keluarga. Terus menghormati itu ya menghargai orang tua dan anggota keluarga yang lain gitu. Ketiga, kerjasama itu berarti bekerja sama dalam menghadapi masalah dan meraih tujuan dalam suatu keluarga tersebut. Jadi tidak ada permusuhan di dalam anggota keluarga. Yang keempat, akhlak terhadap masyarakat. Contohnya toleransi itu menghargai perbedaan ya dan menjunjung tinggi kerukunan. Misalnya toleransi atau menghargai perbedaan itu terhadap tetangga lain agama gitu, beda kepercayaan, itu harus saling menghargai, jangan saling menjudge atau nggak suka, bermusuhan, itu tidak boleh. Yang kedua, kepedulian sosial, itu membantu sesama dan terlibat dalam kegiatan sosial. Itu tidak jauh-jauh untuk kepedulian sosial itu terhadap tetangga yang mengalami kesulitan, itu adalah harus menunjukkan kepedulian sosial kita. Itu termasuk akhlak dalam masyarakat. Dan kejujuran serta keadilan, itu bersikap adil dalam interaksi dan menjaga
menjaga integritas agar tetap bersatu, tidak ada permusuhan. Akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang beradab tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah, dan itu fitrah kehidupan. Makanya diminta kita sholat, diminta kita puasa, baca Al-Quran supaya punya akhlak. Apa diantara akhlak itu nilai kemuliaannya? Maaf, bukan sekedar disiplin, bukan sekedar jujur, lebih tinggi daripada itu. Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik. Itu tadi penjelasan mengenai akhlak dalam Islam yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.